Seperti judul albumnya, Berharap Pada Timur, secara filosofis bisa bermakna awal semula atau permulaan bagi seorang Salma Salsabil, yang kalau kita dengarkan, album ini justru sangat jauh dari kata pemula. Jadi ini semacam permulaan yang tidak kedengaran seperti pemula gitu loh. Seperti apa album ini? Mari kita review. Ya, Berharap Pada Timur, sebuah judul album yang implisit, metafor, yang pasti punya makna sendiri bagi Salma. Yang pasti gue melihat album ini pada akhirnya menjadi sebuah tumpuan semua jalan pikiran, idealisme, kisah-kisah yang tak terceritakan, hingga rasa syukur yang dalam. Album ini sekaligus menjadi sebuah penegasan ide bermusik Salma yang jauh dari hingar-bingar ruang musik mainstream. Jika industri pop ballad atau pop mainstream itu ibaratnya jalan raya yang sibuk dan ramai, maka album ini adalah sebuah jalan setapak yang menuntun kemana para pendengar pop kreatif harus datang mencari Salma. Ada 8 track di album ini, 6 track merupakan lagu baru, satu lagu yang sudah dirilis duluan, Bunga Hati, yang kita udah tahu kalau Bunga Hati berhasil membawa Salma meraih 5 piala AMI tahun kemarin. 2 diantaranya kategori populer yaitu artis solo wanita pop terbaik dan karya produksi terbaik. Dan ada satu track remake yaitu Memori yang rilis tahun 1986. Menariknya lagu ini ada di album perdananya Ruth Sahanaya. Jadi sebuah track remake di album perdana Salma diambil dari track yang juga ada di sebuah album perdananya Ruth Sahanaya. Pertama kita ke konsepnya dulu ya. Secara konsep gue bisa menyimpulkan album Berharap Pada Timur ini dalam satu kata yaitu manusia. Manusia dengan segala fase dalam kehidupannya. Dan Salma mewakili rasa, kendala, dan sukacita yang dialami seorang manusia itu. Kita bisa lihat di track pertama, sebuah track yang judulnya sama dengan albumnya yaitu Berharap Pada Timur, adalah tentang cinta dan segala perjuangannya. Kemudian di track kedua ada Jenuh Tapi Butuh, tentang menumbuhkan lagi kepercayaan akan cinta namun sedikit naif gitu loh. Yang ketiga ada track Bunga Hati, sebuah gambaran pengharapan, rasa cinta yang ingin disetujui, dan ekspektasi yang tidak kesampaian. Di track keempat ada Amin, menggambarkan keterlibatan pada dinamika dan problematika cinta yang rumit. Kemudian selanjutnya, di track selanjutnya ada lagu dengan judul Sesal yang sangat eksplisit soal pengakuan dan rasa bersalah. Di track berikutnya, ada lagu dengan judul Uji Nyali adalah tentang rasa excited, rasa penasaran yang sedikit agak beresiko. Selanjutnya ada lagu dengan judul Memori, ini adalah track yang di remake, isinya tentang patah hati, ingatan-ingatan lama yang datang hanya untuk melukai. Dan yang terakhir, yaitu sebuah lagu dengan judul Terima Kasih, sebuah penggambaran rasa syukur yang bijak dan indah, tidak hanya untuk semua rasa cinta yang diberikan, namun juga untuk kelukaan dan kekecewaan yang didapat gitu loh. Rasa berdamai dan menerima bahwa hidup memang menawarkan hal-hal seperti itu. Review detail untuk masing-masing track atau lagu tadi akan gue bahas di video terpisah ya. Oke, sekarang kita masuk ke musik yang ditawarkan oleh album ini. Hal menarik ketika pertama kali gue dengerin rangkaian album ini, laptop gua menyarankan gua untuk memasukkan beberapa track di album ini ke playlist synth pop. Track lainnya disarankan untuk dimasukkan ke playlist city pop. Sisanya ke elektronik, pop, dan bahkan pop rock. Kalau kalian belum pernah dengar atau belum tahu tentang genre city pop, kalian bisa cari tahu salah satu musisi city pop yang cukup sering gua tonton di TikTok, namanya Drin. Kalian bisa cari nanti. Gua dari dulu adalah pendengar synthpop dan city pop, dua-duanya adalah genre yang mencapai puncak kejayaannya di era yang sama yaitu tahun 80-an. Bedanya kalau synthpop itu global, sedangkan city pop itu boomingnya cuma di Jepang. Dan di era itu jenis musik lain seperti new wave juga sedang naik daun. Jadi gua mendapati album Berharap Pada Timur ini tuh udah kayak harta karun gitu loh. Walau secara pengemasan beberapa track di lagu ini lebih modern ya. Tapi warna synthpop, groove-nya, city pop-nya itu begitu kerasa. Bahkan output, pattern dari drumnya, gitarnya, keyboardnya, bassline-nya, synthesizer-nya yang begitu ektis. Salah satunya ada di track Jenuh Tapi Butuh yang begitu fusion, city pop-nya ada, synth pop-nya ada, bahkan sentuhan funk-nya juga ada. Dan ada solo saksofonnya. Gila, di bagian itu gue hampir mau nangis sih. Terharu karena udah sangat lama gue nggak dengerin lagu baru yang kayak gini gitu loh. Tapi di sini gue nggak akan bahas lagu per lagu secara detail. Seperti yang gue bilang tadi, gue akan bahas di video yang lain. Sekarang soal aransemennya. Ini pastinya akan sangat subjektif karena gue memang penyinta genre musik seperti ini dari dulu. Aransemen di album ini gue bilang berkelas tapi tidak angkuh gitu loh. Jadi aransemen
output instrumen, output vokal itu tidak dipukul rata di semua lagu. Tapi setiap lagu mendapatkan porsi dan penemasannya masing-masing. Ini hal penting yang kadang beberapa produser musik di Indonesia masih abai gitu loh. Semua lagu musiknya dibikin sama aja semua dan hasilnya terdengar membosankan. Sementara Berharap Pada Timur, gue melihat betapa seriusnya, betapa detailnya, betapa ini adalah karya musik yang diciptakan dengan hati yang bahagia gitu loh. Kalau lu happy, kalau lu excited, ngerjainnya lu akan jauh lebih sabar, lebih kreatif, dan lebih ingin melakukan yang terbaik. Dan itu semua gue dapetin di album ini. Secara teknis, hampir semua track di album ini susah dan rumit. Beberapa chordnya juga miring-miring, progresi chordnya luar biasa. Hampir di semua track flawless kata gue sih. Belum lagi selipan modulasi, alur musiknya, permainan temponya. Habis itu ya progresi chordnya yang lagi-lagi jenius dan gak ketebak gitu. Gila gue, makanya kemarin gue nulis di X, ini album untuk umum atau untuk musisi gitu. Untuk penggarapan dan produksinya juga luar biasa, soundnya, detail-detail instrumennya itu kelas sih. Gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Piala AMI yang didapetin Sik sebagai produser udah cukup penjawab. Dan masteringnya juga gila, keren banget. Dimas Pradipta, kayaknya lu bakal nambah piala lagi tahun ini di AMI. Terakhir soal vokalnya Salma. Gue tuh kayaknya emang udah dikutuk ya untuk gak pernah bisa nemuin celahnya suara Salma gitu loh. Di album ini terlihat Salma juga mengeksplor vokalnya. Di beberapa track kita bisa mendengar vokal Salma di luar kebiasaan dia yang kita tahu. Dia lebih sering menggunakan mixed voice, ada part juga yang dia ngasih tahu kalau dia juga bisa meliuk-liuk, luar biasa Salma. Ada banyak nama yang ikut menulis lagu di album ini, tapi kebanyakan ditulis oleh Salma sendiri dibantu sama Clara Riva, dan ada nama Diman Syahletupa juga, suaminya Salma, juga ikut menulis di album ini. Banyak notasi-notasi ajaib di album ini, ide-ide yang unik, tapi tetap terdengar nyaman dan harmonis. Oh ya, satu lagi pertanyaan, kenapa lagu Ava Iya nggak masuk di album ini? Kita nggak usah harus tahu perbedaan aransemen atau musiknya, karena dari judulnya aja itu udah kelihatan kalau secara konsep, secara warna, secara tema, Ava Iya itu di luar dari apa yang ingin diceritakan oleh album ini. Intinya lagu Ava Iya itu lebih kekinian dari segala hal, makanya nggak dimasukin di album ini. Apalagi lagu Rumah ya, itu udah beda banget. Ini sekaligus jawaban karena kemarin gue sempat lihat ada yang protes-protes kok si Salma dibolehin satu album hampir semuanya lagu baru. Sedangkan idol yang lain, albumnya diisi single-single yang udah rilis duluan. Ya inilah yang gue sebut sebagai jalan setapak yang gue bilang di awal. Kalau lu main di ranah mainstream, ya lu mau nggak mau harus ikut kebiasaan industri mainstream. Jadi jangan protes gitu loh. Salma itu punya konsep, dia punya ide, dan dia lulusan penyajian musik, dia jenius, dan label pun menamini itu dan percaya sama dia. Makanya album dia bisa kayak gini gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah album ini segmented? Bisa iya, bisa enggak. Akan tersegmentasi jika subjeknya adalah Gen Z atau anak zaman sekarang gitu loh. Dan bisa juga enggak kalau yang mendengarkan adalah penyuka musik lawas seperti gua atau orang-orang yang memang sudah menikmati musik di era tahun 80-an. Karena synthpop, city pop, funk, new wave itu pernah jadi genre arus utama di masa lalu. Jadi ya ini album yang perlu diperlakukan secara organik. Yang suka akan dengerin semua tracknya, dan yang gak nemu enaknya di mana, yang gak perlu dipaksa gitu loh. Ini tuh ya, vibe dari semua lagu di album ini tuh, itu tipe-tipe lagu yang diputerin orang-orang yang lagi nyender di bangku belakang sedan mewah atau limosin gitu loh. Vibe itu kayak gitu. Sebagai penutup, secara keseluruhan gue cuma bisa bilang Berharap Pada Timur adalah penantang serius kategori album terbaik-terbaik AMI Awards tahun ini. Sekian review dari gue, dan buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten creator. Jangan lupa dengerin albumnya Salma, jangan didengarkan secara ilegal, tapi download atau streaming di platform yang resmi. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.